Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ini Bang dulu kan asalnya Kristen Bang. Ya silakan Bang, silakan. Jadi masuk Islam. Tapi sudah hampir puluhan tahun lah saya sudah Islam, tetapi saya tidak menemukan apa itu Islam sebenarnya. Jadi ini Bang, bukannya karena ada perdebatan-perdebatan seperti ini, bukan. Saya mau ikut Yesus lagi itu gimana Bang? Apa masih boleh Bang ya? Atau masih diterima atau enggak ya Bang ya? Aduh, Bapakku Barnabas, berarti kamu termasuk juga salah satu yang pernah dibicarakan Yesus ya, yaitu dikatakan anak yang hilang ya. Iya Jadi Bang, saya sesat dulu Bang saya Bang. iya, jadi begini Bapakku, anak yang hanya modal ngaku-ngaku mengimani. Sekarang mari kita bongkar supaya semakin banyak orang yang terselamatkan, bahwa sesungguhnya kita lihat siapa yang sering mengatakan, oh Taurat Zabur Injil sudah dirubah-rubah, oh Taurat Zabur Injil sudah dipalsukan. Ternyata sesudah kita selidiki, yang merubah siapa? Ternyata yang datang terakhir toh Coba kalian sadar gitu loh. Makanya saya beritahukan kepada kalian. Ada satu kisah. Seorang anak ulama, ya anak kiai. Karena dia mengimani Al-Quran. Lalu dia temukan di dalam Al-Maidah 46-47. Bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah cahaya kebenaran. Dan banyak ayat dalam Al-Quran membenarkan. Menjadi saksi atas kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil. Maka dia penasaran. Kok kami disuruh mengimani tapi tidak disuruh membaca? Akhirnya dia baca Taurat, Zabur, Injil ini. Maka terbukalah matanya. Lah, ternyata begini ceritanya. Maka dia sadar ternyata yang merubah itu siapa? Ternyata iman dialah yang mengubah itu. Ya, kitab dialah yang telah mengubah. Maka puji Tuhan dia telah menerima Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia manusia tidak mau seperti binatang yang hanya punya otak tapi tidak mau mencari tahu kebenaran dan tidak mau menjadi manusia yang kritis. Ya, kasihan kalian ini. Ngaku-ngaku, oh kami mengimani Taurat, Zabur, Injil. Pret. Oh kitab Taurat Zabur udah palsu. Oke, di mana yang sudah dirubah, mana yang dipalsukan? Oh saya kan tidak membaca. Lah, nggak pernah membaca kok berani memfitnah. Coba pakai otak kawan. Kau nggak pernah membaca kok berani memfitnah. Coba gunakan kesehatan otakmu gitu loh. Iya kan? Mari, saya sudah ingatkan kalian. Jangan fanatik iman dulu. Jangan ada kebencian dulu dalam hatimu, jangan. Ya. Tetapi mari kita diskusi baik-baik secara elegan, secara terhormat, ya. Dan kamu harus jujur. Bagaimana mungkin yang tadinya di bumi tiba-tiba ada kitab terakhir mengatakan di surga, lalu kau bilang tidak merubah? Berarti kamu itu nggak waras. Coba naik dengan betul-betul teratur. Naik dengan apa? Penuh cinta. Ya, jangan seperti si cinta selawat palsu tadi. Namanya cinta selawat, sekali naik memaki-maki orang, menghujat orang, mulutnya kotor. Ya, naiklah kemari. Paling tidak berpikirlah, jangan dulu ada kebencianmu kepada orang di luar agamamu.
Ya. Kita harus jujur kalau diskusi, kawan. Biar kita sama-sama tahu kebenaran ini. Ya. Saya juga maklum kok, selama ini kan kalian hanya mengimani, nggak membaca. Makanya kita berbagi. Karena kami orang Kristen adalah mengimani Taurat, Zabur, Injil, tetapi kami pelaku pembaca. Yang artinya kami tidak mau modal mengimani tanpa kami baca. Sedangkan kalian adalah mengimani tanpa membaca. Maka yang membaca inilah memberitahukan kepada kalian, biar kalian tahu. Ya. Jadi jangan langsung marah-marah dong. Nggak boleh marah-marah. Coba kita naikkan lagi nih. Apakah dia sudah tobat atau masih menghujat? Oke ya, model slow, model slow kita ya, model slow ya. Oke. Baik, kita lihat ya. Nah, kamu sudah tahu tadi yang kita bahas itu? Ya, di dalam Al-Quran jelaskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan di surga. Yang kita bahas tadi adalah tentang... Ya, sebentar di Bible yang saya ketahui diciptakan di Taman Eden. Taman Eden itu ada di bumi. Nah, di bumi itu bagian mana? Taman Eden ada di bumi. Ya, Taman Eden ada di bumi. Oke. Nah, nanti itu bukan itu pembahasannya. Yang jelas dia di bumi. Nah, sekarang saya tanya kamu, kalau Al-Quran penciptaan Adam di mana? Penciptaan Adam di mana? Di surga, di surga. Di surga. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, Al-Qur'anmu membenarkan atau merubah kebenaran? Dari kitab Taurat tadi. Baina yadayya minat Taurati wal Injil. Membenarkan kitab sebelumnya itu Taurat dan Injil. Terus. Yes, membenarkan. Makanya saya uji sekarang. Makanya saya uji sekarang, ketika kitab Taurat mengatakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, itu membenarkan atau merubah? Meluruskan. Jujur kamu, jujur. Nonton ini, yang nonton ini 600 lebih. Bagaimana kamu mengatakan? Oke, sebentar, meluruskan. Baik. Ya. Bagaimana kamu mengatakan meluruskan sedangkan Allahmu sudah menyatakan bahwa Taurat adalah cahaya kebenaran? Berarti kau memfitnah Allahmu di sini. Betul. Oh, kamu memfitnah Allahmu. Oh, dia fitnah Allahnya, teman-teman. Bahaya. Oh, jadi kau fitnah Allahmu. Bagi yang beriman. Iya, nah artinya Al-Quran mau menjadi saksi atas kebenaran Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Masya Allah. Nah, ketika Taurat mengatakan di bumi, lalu Al-Quran merubahnya di surga, itu membenarkan apa enggak? Bukan merubah, meluruskan Hale. Oke, bumi dan surga apakah sama? Bumi dan surga apakah sama? Beda. Bumi dan surga apakah sama? Beda. Baik. Sebentar, satu-satu. Sebentar, bumi dan surga apakah sama? Bumi dan surga apakah sama? Bumi dan surga apakah sama? Beda. Nah, sekarang tadi kitab Taurat mengatakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, itu merubah apa tidak? Itu merubah apa tidak? Jawab jujur. Yang merubah itu, yang merubah kitabmu. Oh, yang merubah Taurat. Oh, berarti Taurat sudah merubah. Sebentar. Berarti Taurat merubah yang belum ada, begitu? Ya, kita buktikan. Belajar kau. Udah kau belajar dulu. Kita buktikan Belajar. Coba bayangkan teman-teman. Coba kalian jadi saksi di sini 732 penonton. Dia bilang Taurat yang merubah Al-Qur'an, sementara Al-Qur'an datang belakangan. Coba di mana otaknya itu, coba. Coba teman-teman tertawa dulu di bawah, cepat tertawa dulu. Ini udah agak lain nih. Coba tertawa dulu, kita beramai-ramai. Dia bilang Taurat yang merubah Al-Quran. Wow. Taurat merubah yang tidak ada. Coba bayangkan teman-teman. Ada Islam, nama akunnya Cinta Solawat, mengatakan bahwa Taurat yang merubah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran aja belum ada. Sedangkan Taurat sudah ada sebelum kedatangan Al-Quran. Coba, inilah akibat menjadi manusia fanatik iman. Kalau manusia sudah fanatik iman, dia nggak peduli dengan kebenaran. Yang penting pembenaran. Itulah orang-orang fanatik iman. Maka orang fanatik iman menjadi manusia munafik. Maka ketika manusia munafik, maka isi kepalanya adalah yang negatif. Itulah dia tadi. Ngeri tidak? Sanggup dia mempermalukan dirinya
di ruang publik, ditonton orang 700 lebih, mengatakan bahwa Taurat merubah Al-Quran, sementara Al-Quran ada abad ke-6. Coba, sedangkan Taurat ada di zaman Musa loh teman-teman. Wah, ini yang saya bilang tadi kawan. Waduh, sudah lebih hina sehina-hinanya manusia seperti ini. Mengerikan. Inilah doktrin teman-teman. Kalau sudah doktrinmu itu mendarah daging, maka dipastikan akal kecerdasanmu itu akan kau gadaikan menjadi pindah ke bokong. Artinya tidak kau fungsikan lagi itu akal kecerdasan kamu. Bagaimana mungkin kitab Taurat merubah Al-Quran yang belum ada? Sama seperti saya kasih contoh, bahwa yang pertama sekali adalah uang asli. Maka karena adalah uang asli ini, maka ada orang memalsukan yang asli. Sejak kapan pula yang asli memalsukan yang palsu? Otak di mana? Otakmu di mana? Coba, ini akan menyakitkan kalian. Tapi puji Tuhan, karena ini semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Mata mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, mereka sadar. Oh begitukah ceritanya? Baru aku tahu loh bang ceritanya. Selama ini bang kami cuma mengimani bang. Maka semakin ini saya berbagi kepada mereka. Puji Tuhan mereka semakin banyak menerima Tuhan Yesus. Dan mereka sadar bahwa yang tadi ada bersuara dengan lantang menuduh Taurat, Zabur, Injil sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Ternyata ketahuan bahwa yang berteriak-teriak itulah sebenarnya yang telah merubah kebenaran itu. Ini yang selalu akan saya bongkar. Ini yang akan selalu saya tunjukkan kepada kalian. Sebab sesungguhnya orang yang berteriak-teriak itu mengatakan sudah dipalsukan, sudah dirubah. Sesungguhnya dialah yang merubah. Sama seperti orang yang memalsukan uang. Uang asli itu, si pemilik uang asli akan santai-santai saja kawan. Tetapi si pemilik uang palsu, dia akan gampang tersinggung. Dia akan gampang sensitif. Karena apa? Karena dia takut ketahuan akan dustanya. Ya, mari kita jujur kawan. Lepaskan kebencianmu hanya karena kekurangtahuan kamu. Ini baru saya ambil dari kitab Taurat loh. Belum lagi saya ambil dari Zabur. Yang mana kalian selama ini bertanya-tanya, ya oten-oten, dia ke ibadah nyanyi-nyanyi. Kenapa kalian ucapan demikian? Karena kalian tidak pernah baca Mazmur atau yang kalian maksud itu Zabur. Sebab di dalam bermasyur itu artinya memuji, bersukacita, bernyanyi. Makanya Mazmur atau yang namanya Zabur itu adalah mengajarkan orang bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi kalian kaget ketika orang Kristen bernyanyi memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kalian tidak pernah membaca isi-isi dari Zabur atau Mazmur. Sakit kan? Sakitlah kalau jadi orang bodoh yang tidak mau tahu apa-apa. Belum lagi saya ambil nanti dari kitab Injil. Sebagaimana kitab Injil lagi menjadi fenomena yang sangat begitu kencangnya mereka fitnahkan. Sebagaimana mereka berteriak-teriak. Sudah dirubah, sudah dipalsu. Ternyata yang berteriak itulah yang merubah. Jangan begitu dong Raja Debat. Mari kita buktikan. Sama seperti yang tadi kan. Karena apa? Dia nggak mampu membantah kebenaran. Nama akun Cinta Solawat adalah mempermalukan dirinya. Demi apa? Demi doktrin. Demi apa? Demi pembenaran. Untuk menghilangkan kebenaran, dia permalukanlah dirinya. Maka dia katakanlah tadi Taurat katanya merubah Al-Quran. Coba bayangkan. Sanggup si Cinta Solawat mempermalukan dirinya demi untuk menutupi kebenaran, lalu dia buat pembenaran dengan mempermalukan diri. Anakku aja sampai ketawa loh mendengarnya. Bisa-bisanya dia tuduh Taurat merubah Al-Quran. Lalu dia coba beralasan, di mana Taman Eden? Enggak ada urusan.
Yang jelas Taman Eden itu di bumi. Ya, pondasi dasarnya dulu kita benahin ini. Di bumi atau di surga? Ini dulu. Nggak usah kau sosokan mau bicara tentang Sherlock, lokasi. Ya, nggak usah kau sosok bicara lokasi. Jangan-jangan kau mau Sherlock lagi. Ya, silakan naik lagi teman-teman. Saya akan ladenin Anda, ya. Kita diskusi baik-baik di sini. Oke, Ida Chandra, Indra Chandrawati, Islam apa Kristen? Islam. Islam. Islam benaran ya? Ya, ya. Baik. Benarkah abang adalah Islam yang mengimani Taurat, Zabur, Injil? Halo? Halo. Benarkah abang mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Mengimani Al-Quran. Berarti abang tidak mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Enggak lah. Berarti abang tidak pernah membaca rukun iman Islam? Pernah? Apa isi rukun Islam? Macet. Macet langsung kamu kan? Cuma mau bertanya, Bang. Sebentar dulu, nggak ada gunanya kamu hanya sekedar bertanya. Kalau di Komal saya, Abang Ida, maaf ya, di Komal saya itu abang mau boleh bertanya, tetapi tidak sekedar bertanya abangku, tapi benar-benarlah mencari kebenaran, ya. Jangan pertahankan egomu, ya. Mau bertanya nih, Bang. Boleh? Sebentar dulu abangku, biar saya kasih edukasi dulu buat abang, ya. Ketika abang tadi mengatakan hanya mengimani Al-Quran, berarti abang sudah melanggar rukun imanmu. Sebab rukun imanmu salah satunya adalah wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba. Kamu Islam apa bukan sih? Islam. Islam. Berarti kamu wajib mengimani Taurat, Zabur, Injil bukan? Mengimani Al-Quranul Karim. Iya, kamu nggak mengimani Taurat, Zabur, Injil? Enggak lah. Berarti abang bukan Islam, Bang. Ya. Ya, abang bukan Islam. Boleh bertanya? Enggak, kamu bukan Islam. Kayak mana? Saya enggak sebenarnya sih enggak terlalu tertarik meladenin orang yang Islamnya saja dia enggak paham gitu loh, Bang. Tapi enggak apa-apa lah ya, saya kasih kesempatan. Apa yang mau Bang tanya, Bang? Kenapa yang datang itu di akhir zaman Isa Al-Masih? Ya karena dia adalah Tuhan yang zohir. Enggak sepatah. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang Kristen, untuk untuk supaya dia tidak mati kafir, begitulah. Tidak Bang. Kalau di kekristenan abangku, Tuhan Yesus itu datang sudah untuk menghakimi, ya, bukan lagi untuk menyelamatkan, tetapi menghakimi. Siapa nanti yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dilemparlah dia ke neraka. Dan siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat, maka dialah yang selamat. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, Bang, bukan lagi mengajar, bukan lagi berkhotbah, bukan. Tetapi kedatangan dia pertama ke dunia adalah mengajar. Ya, makanya ada kitab Injil. Kenapa dikatakan kitab Injil? Sebab Injil artinya adalah kabar baik. Siapakah gerangan kabar baik itu? Dialah Yesus. Maka ketika Yesus mengajar, maka semua yang keluar dari lisannya ketika mengajar dicatatkan oleh murid-muridnya, dan itulah menjadi dibukukan, maka disebutlah menjadi kitab Injil. Nah, disitulah Yesus mengajar ketika datang pertama sekali. Lalu ketika Yesus akan datang kedua kalinya, bukan lagi untuk mengajar, tetapi menghakimi, memisahkan antara hitam dan putih, memisahkan orang baik dengan orang buruk. Itulah kedatangan Yesus kedua kalinya, Bang. Tapi kenapa nama dia datang di akhir zaman, kenapa bukan nama Yesus? Kenapa dia dinamakan Imam Mahdi? Oh, itu Islam, Bang. Saya nggak tahu itu.
Saya nggak tahu. Bahkan kalau saya tunjuk abang sekarang, tunjukkan sama saya dalam Al-Quran kalau ada dikatakan Imam Mahdi. Nggak ada bang. Entah dari mana kalian dapat Imam Mahdi itu. Saya nggak tahu. Entah dari mana kalian dapat. Coba tunjukkan sama saya kalau ada di Al-Quran Imam Mahdi akan datang. Coba. Bisa abang tunjukkan sama saya Imam Mahdi itu di mana? Coba. Makanya abangku, ya abang Ida, cobalah abang. Kita kan manusia. Ya kita gunakanlah bang kecerdasan kita bang. Jangan cuma didoktrin. Ikut gitu aja. Tapi kita nggak mau kritis. Coba sekarang saya tanya kamu. Saya tidak tahu dari mana yang dimaksud Imam Mahdi itu. Saya tahu saya ya. Siapa tahu saya salah atau hilaf. Tunjukkan di mana di dalam Al-Quran bicara tentang si Imam Mahdi itu. Siapa si Imam Mahdi itu dalam Al-Quran? Tunjukkan sama saya. Bisa abang tunjukkan? Ya. Bisa abang tunjukkan di mana Imam Mahdi dalam Al-Quran itu? Nggak bisa. Gak bisa kan abang tunjukkan kan? Saya bang sudah sering mendengar itu abang. Makanya pernah saya dengar itu akan datang Imam Mahdi, Imam Mahdi. Lalu saya buka Al-Quran, saya tengok mana Imam Mahdi, kok nggak ada. Lalu kemudian banyak juga dari kalangan kalian berkata Allah itu Dajjal, Allah itu Dajjal, Allah itu Dajjal. Lalu saya cari-cari di mana dikatakan Allah Dajjal. Nggak juga saya temukan di Al-Quran. Artinya kalian mendapatkan ini, mendengar ini dari siapa? Bukankah tuntunan iman kalian adalah Al-Quran? Kalau tuntunan iman kalian dari Al-Quran, lalu bicara di luar Al-Quran, harusnya kalian bertanya, siapa itu yang bersuara-suara seperti itu? Oke. Coba abang renungkan dulu. Ingat abangku ya, Bang Ida, karena Bang Ida masih hiduplah abang bisa mencari kebenaran. Kalau abang sudah innalillahi atau sudah meninggal, nggak ada lagi abangku. Terlambat sudah. Itu sama seperti orang ujian abangku. Kalau orang sudah ujian, dikumpul hasil ujian, selesai. Anda tinggal menunggu hasilnya. Makanya saya bilang tadi, kalau di dalam kekristenan abangku, ketika Yesus nanti akan datang kedua kalikannya, bukan lagi untuk mengajar, tetapi menghakimi, memisahkan antara yang hitam dengan yang putih, antara yang baik dengan yang buruk. Semua akan dipisahkan. Siapa yang layak dalam kerajaan surga dan siapa yang layak untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Bang Ida, Ya. halo. Nah, Ya. coba nanti coba Bang Ida, saya kasih Abang Ida satu malam ini atau besok, coba Abang cari dulu. Apakah memang ada cerita Imam Mahdi dalam Al-Quran? Kalau nggak ada Abang, nanti malam atau besok Abang naik lagi ke sini ya. Oke. Oke Bang ya. Oke. Oke, makasih atas waktunya Bangku. Ya, buat teman-teman begitu. Coba, dari mana dapat cerita Imam Mahdi itu? Di Al-Quran nggak ada loh, setahu saya. Ya. Dan banyak orang berkata Allah Dajjal, Allah Dajjal. Nggak ada saya temukan Allah Dajjal di dalam Al-Quran itu. Nggak ada. Yang ada adalah Allah itu ruh. Allah itu punya ruh. Di surah Maryam ayat 17. Hanya demi menutupi kalau Allah adalah punya ruh, lalu dikeluarkanlah narasi-narasi Allah Dajjal, Allah Dajjal, Allah Dajjal, Allah Dajjal. Tetapi ketika diminta dalilnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka sekali lagi bagi orang yang cerdas akan berpikir di dalam otaknya, ada apa sebenarnya ini? Ada apa? Oke, mari kita naikkan lagi teman-teman. Bang Irfan, sabar Bang Irfan ya. Tadi Bang Irfan udah naik, nanti Abang aku naikin lagi Bang Irfan ya. Sabar lagi Bang. Oke Bang Jani, Islam Pakistan Bang Jani. Bang Jani, monitor. Halo. Abang boleh om game bang? Apa itu Bang? Boleh om game?
Untuk apa saya on cam, Bang? Untuk apa saya on cam, Bang? Saya di sini, Bang, menyampaikan kebenaran dengan data, dengan argumen, bukan dengan tampang. Saya bukan mau cari jodoh di sini, Bang. Saya mau melihat kamu, Bang. Saya perhatikan kamu ini sudah lama menghujat agama Islam. Oke, tunjukkan sama saya di mana saya menghujat agama Islam. Kau itu Tunjukkan sama saya di mana saya menghujat agama Islam. Oke. Sedangkan kamu itu orang Kristen. Oke, baik abangku. Kamu imani percaya saja kau punya tidak? agama. Oke, sebentar. Kamu kau diam dulu, santai aja ya. Coba tenangkan jiwamu, Bang, minum dulu. Oke, santai aja, Bang, santai, ya. Kalau kamu manusia, tunjukkan watak karakter manusia yang benar, ya. Santai aja. Ya, Bang, ya. Apapun masalahnya kita diskusikan baik-baik di sini, ya. Maka saya bilang, hilangkan dulu kebencianmu itu kepada saya orang Kristen ini. Ya. Anggaplah kita ini saudara dalam sebangsa. Hilangkan kebencianmu dulu dari saya sebagai saya orang Kristen. Oke? Sekarang saya buka mic-mu pelan-pelan bicaranya. Silakan dibuka mic-nya. Boleh kamu Oke. on-cam? Bang Boleh Jani kamu bisa on-cam. santai? Bang Jani bisa santai? Kau boleh Bisa on-cam? santai? Saya Saya jawab, bisa saya tidak. santai. Oke, Apa saya maksud kamu ini? Oke, coba Mengurus silakan agama kamu baca. Islam. Sedangkan kamu itu agama Kristen loh. Kau nggak tahu agama Islam. Oke. Udah, Bang? Coba kamu on-cam. Udah, baik. Nampak Saya tanya kamu dulu, semua, Bang. Pak. Bisa? Saya tanya dulu, Abang. Ya. Menurut Abang, Isa itu Yesus bukan? Lebih baik kamu hentikan aja lah. Kamu urus Bang, aja kau punya. Bang, saya tanya kamu sekali lagi, Isa itu Yesus apa bukan? Di dalam Islam. Menurut kamu, Isa itu Yesus bukan? Kamu nggak perlu bertanya seperti itu sama Sekali saya. lagi saya kasih Anda kesempatan, jika tidak saya lempar kamu ke api neraka. Saya tanya kamu, Nggak apa-apa. kamu Lebih baik itu kamu hentikan mengaku Isa atau saya Sudah tanya lama kamu aku sekali perhatikan, lagi. Kau itu cuma menghujat. Oke, sudah lama Kau saya nggak ada ilmu, menghujat. nggak ada ilmu kau. Baik, tidak ada Kau ilmu tidak tapi berani menunjukkan baik. kau punya muka di Saya kamu anggap tidak ada ilmu tapi kamu terguncang kan? Berarti kamu berbohong dong. Kalau saya tidak ada ilmu, kenapa kamu terguncang? Bahkan kamu memaksa saya agar berhenti menyampaikan kebenaran saya. Berarti kamu terguncang dong. Berarti ilmu saya sudah menikam hatimu itu, ulu hatimu itu. Ya? Saya tanya kamu sekali lagi. Isa itu Yesus apa bukan menurut kamu? Menurut pribadi kamu? Buka mic-nya. Jangan kau ancam-ancam saya. Saya nggak gentar dengan manusia. Jangan kau ancam-ancam saya, oke? Udah basi permainan ancam-ancam begitu. Sekarang, Bang, sudah zaman teknologi. Mengkedepankan kecerdasan bukan otot. Oke? Gak perlu kau minta saya on cam. Emangnya saya mau cari jodoh di sini? Ayo, buka mic-mu. Kutanya kau sekali lagi. Menurutmu sendiri, pribadimu sendiri, Isa itu Yesus apa bukan? Jawab. Coba jawab. Isa itu Yesus apa bukan? Buat apa kau kasih pertanyaan itu sama saya? Turun. Ya. Anda yang membuat saya tidak menghormati Anda. Ya. Saya sudah kasih Anda kesempatan. Anda yang minta naik ke komal saya. Ya, kalau Anda ingin mengatakan jangan urusi agama orang, sampaikan itu kepada ustadz-ustadzmu yang hari ini, yang detik ini mereka sudah bahas Bible saya di dalam masjid. Hentikan itu kalau kau mampu, maka saya akan berhenti. Jangankan di dunia TikTok, di dalam masjidmu pun yang mereka bahas sekarang sudah Bible. Lalu kau ingin menghentikan saya, sementara ustadzmu, saudara-saudaramu hari-hari mempelintir Bible saya, lalu mereka bisa, saya tidak, begitu. Wow, Anda kira Anda siapa? Ketika saya menyampaikan kebenaran, masih tetap dalam kondisi dalam batas wajar. Saya tidak menghujat Anda. Bagus sekali itu rencana Anda. Berhenti mengurusi agama orang. Sampaikan dulu itu kepada ustadz-ustadzmu yang hari-hari Bible pun sudah dibahas di masjidmu. Coba. Kalau kau mampu, bila perlu, kau viralkan dirimu, kau serukan. Wahai saudara-saudaraku umat muslim, kaum muslimat, kaum muslimin, bagi semua umat dan bagi ustadz-ustadz, tolong berhenti bicara tentang Bible Kristen, jangan bicarakan Bible Kristen. Coba, saya akan ikut memviralkan suaramu itu.
kau buat satu video, kau on cam di situ, kau himbau kepada saudaramu Islam. Berani nggak kau? Mampu tidak kau? Saya membahas Bible saya di TikTok ini, tetapi saya tidak pernah membahas tentang ini, tentang ajaranmu di dalam gereja, nggak pernah itu. Tetapi kalau kalian di masjid pun sudah kalian bahas-bahas Bible. Kalau sudah di TikTok, sudah jadi rahasia umum. Si Juma, si Nandar, semua hari-hari bahas Bible saya. Udah biasa bagi saya. Tetapi kalau kau ingin mengatakan berhenti membahas agama orang, yang lebih utama, bahkan di masjidmu pun Bible hari-hari sudah dibahas oleh sebagian dari kalangan ustadzmu. Ya, jadi Anda jangan sok-sok mengatur saya, kawan. Jangan sok-sok mengatur saya. Hentikan dulu dari golonganmu sendiri. Mampukah mereka memberhentikan tidak membahas Bible? Kalau kamu mampu, baru saya ajukan jempol Anda itu. Baru saya bilang Anda luar biasa. Berarti Anda paham menjaga toleransi. Ya. Pernahkah kau sadari ketika masjidmu berkumandang 5 kali dalam sehari di dalam televisi saya? Pernahkah kau pikirkan itu bahwa itu bukanlah iman saya, tetapi kau kumandangkan di dalam televisi saya. Tetapi saya tidak pernah marah. Tetapi saya tidak pernah alergi. Seandainya itu dibalikan kepada kalian, diputarkan lagu-lagu rohani ke rumah kalian, apakah kalian mampu seperti kami mampu menerima bunyi azanmu berkumandang 5 kali dalam sehari? Mampu nggak kalian? Mampukah kalian? Coba kalian introspeksi diri, bercerminlah. Seandainya lagu rohani ini diputarkan sampai ke televisi kamu di dalam rumah kamu, mampukah kalian seperti kami yang mampu mendengarkan azanmu, berkumandang sholawatmu 5 kali dalam sehari? Kami santai-santai saja orang Kristen. Kami tidak marah. Kenapa kami tidak marah? Membuktikan bahwa kami benar-benar memiliki kasih. Membuktikan bahwa kami tidak diajarkan membenci Anda. Jadi sekali lagi buat saudara saya Muslim, kalau kalian ingin menghentikan perdebatan ini, tolong dong sampaikan kepada halayak saudaramu. Berhenti bicara Bible sampai ke dalam masjidmu. Kalau itu kau lakukan, baru Anda menjadi panutan. Tetapi kalau Anda ingin hanya mengkritisi sepihak dari kami orang Kristen, tetapi saudaramu bebas kau biarkan tanpa kau kritisi, tanpa kau edukasi, tanpa kau nasihati, berarti kau itu biadab, mau menang sendiri. Itu poinnya. Oke? Itu poinnya, kawan. Ya, kita naikkan lagi. Marilah, jangan naik-naik kau on cam kau kira aku cari jodoh di sini. Gua udah punya istri, bro. Gak mungkin gua on cam. Memang lu kira gua mau jual tampang di sini? Oke, Bang Taswan, Islam Pak Kristen? Islam, Bang. Salam. Islam Pak Kristen, Abang? Islam. Iya. Bagaimana? Apakah abang ingin menanggapin tadi? Ada saudaramu mengatakan berhenti bicara agama orang, sementara dari kalangan kalian sendiri tidak berhenti bicara agama orang. Enggak, aku kalau soal itu enggak sih. Baik, artinya kamu lebih dewasa memahami yang terjadi akhir-akhir ini. Bagus. Itu namanya kamu lebih dewasa. Ya? Iya, karena kan keyakinan itu kan beda-beda. Betul sekali. Baik abangku, karena kamu bukanlah sosok yang komplain tentang Islam bahas Kristen atau Kristen bahas Islam, kamu tidak komplain, artinya ada kedewasaan berpikir, ya toh? Sebab iman itu tetaplah iman kembali kepada diri masing-masing, tidak ada paksaan, betul? Betul. Iya. Luar biasa. Memang harus begitu teman-teman ya. Salah satu membuat negara maju itu adalah kedewasaan berpikir. Jika itu sudah merata ke semua kalangan masyarakat, maka kemajuan dalam negara itu akan cepat berkembang.
kedewasaan berpikir. Jangan kesensitifan berpikir. Kalau sudah kesensitifan berpikir terlalu sensitif dikit-dikit begini, wah sulit kita maju. Baik Abangku Taswan, kita kembali Bang pembahasan tentang dua arah. Ya. Kenapa pembahasan dua arah ini saya lebih tertarik? Karena kita sama-sama tahu Islam mengklaim mengimani Taurat Zabur Injil, Kristen mengklaim mengimani Taurat Zabur dan Injil, betul? Cuma yang membedakan Islam dengan Kristen adalah Islam mengimani Taurat Zabur dan Injil dan tidak membaca, sudah fokus kepada kitab Al-Quran. Sedangkan kita orang Kristen mengimani dan membaca Taurat Zabur Injil secara runut, mulai dari penciptaan sampai kepada penggenapan. Nah sekarang saya mau tanya abangku, sudahkah abang tahu bahwa ternyata di dalam Taurat itu penciptaan manusia pertama Adam diciptakan di bumi? Sedangkan di Al-Quran menurut abang penciptaan Adam di mana? Kalau itu orang paham ya. Tidak paham abangnya, tapi sebagian golongan ya. Aku gini ya, aku terus terang kan orang awam lah. Istilahnya nggak tahu, cuma ada satu orang di dunia ini yang menurutku itu apa penjelasannya itu masalah perbandingan agama itu sangat bisa apa logis gitu loh. Siapa itu bang? Jadi menurutku di dunia itu apa orang yang paling ngerti masalah tentang agama, bahkan semua agama sampai agama ateis pun itu bisa dijelaskan, bisa ditanyakan semuanya dalam itu tuh sama Dr. Zakir Naik gitu loh. Oh Zakir Naik. Jadi masalah jadi begini bang ya. Baik, jadi begini, masalah Zakir Naik bang, Zakir Naik itu dia tuh nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia pasti tahu siapa itu Yesus. Ya? Dia udah tahu semuanya. Oke, menurut dia siapakah Yesus? Yesus itu Nabi Isa, bahkan hampir semua orang Islam pasti mengakui. Gitu loh. Enggak, yang saya tanya, siapa Yesus menurut Zakir Naik itu? Anak Maria, Nabi Isa. Baik. Sekarang kita buktikan abangku, mungkin kan abang sudah sering mendengarkan videonya si Zakir Naik. Bahkan yang terakhirnya gini, kan, jadi sebentar dulu bang, ganti-gantian kita ngomong ya. Iya, oke. Saya ingin coba jelaskan tentang si Zakir Naik. Yang kamu coba puja-puji itu, yang terakhirnya kan dia diusir dari Malaysia tuh. Ya, karena dia disinyalir sebagai anggota ISIS, ya toh? Betul. Nah, sekarang saya tanya dulu abang, kalau abang sudah sering mendengarkan dia, Isa itu anak siapa? Anak Maria. Anak Maria. Yang membuat mamanya Maria siapa tadi hamil? Kenapa? Yang membuat Maria, yang membuat Siti Maryam hamil siapa? Allah. Allah. Berarti Isa anak siapa? Isa ciptaan Allah. Nah, coba ya bang ya. Saya kasih contoh. Yang membuat ibu kamu hamil siapa? Bapak. Bapak. Oke, yang membuat ibu hamil bapak. Sesudah ibu melahirkan, Ya, maksudnya sesudah ibu disentuh laki-laki. Iyalah, artinya sesudah ibu melahirkan Taswan. Taswan anak siapa? Anak kedua orang tua. Nah, anak kedua. Kenapa kau bilang kau kenapa kau katakan kau anak kedua orang tuamu? Kenapa nggak kau bilang aja cuma ibumu? Ya karena ada orang kedua. Berarti karena ada yang membuat ibumu hamil, betul? Iya, betul. Nah, sekarang ketika Siti Maryam yang membuat hamil adalah Allah, kenapa kau tidak mengaku bahwa Isa anak Allah? Kenapa? Kenapa? Ketika Siti Maryam hamil karena Allah, kenapa kau tidak berani mengatakan bahwa Isa adalah anak Maryam dan anak Allah? Kenapa? Ya semua yang di dunia ini sampai semut sampai apa itu anak-anak Allah. Nah itu nggak ada urusanku lah. Yang aku tanya sekarang, karena begini abangku, kamu kan punya orang tua, betul? Betul. Nah, orang lain pun bisa menyebut kau anak, betul? Betul. Tetapi ayah yang sebenarnya ayahmu adalah bapakmu toh? Nah begitu bang. Jadi kalau masalah tentang kalau Tuhan misalnya anak itu bisa, apa ya? Ya kan? Tuhan ini kan
maksudnya ini kan nggak diperanakan gitu loh. Oke, Jadi saya cuma tertarik, satu. Bang. Baik. Betul. Tahu nggak kamu, Bang? Kamu kan mengatakan bahwa Tuhan tidak diperanakan, artinya kamu ingin mengatakan bahwa Allah tidak beranak, betul? Betul. Nah, sekarang abangku saya tanya kamu, apakah bapak kamu beranak? Beranak. Bapakmu beranak? Enggak. Makanya pelan-pelan. Saya tanya sekali Iya. lagi, apakah ayahmu atau bapakmu beranak? Tidak. Tetapi kenapa dia punya anak? Karena ada perempuan. Terus kenapa lagi? Karena dia ada perempuan, karena dia apa lagi? Ya karena dia perempuan, karena laki-laki kan jodohnya perempuan. Oke, coba ya. Kamu terlalu polos di sini. Baik, saya kasih edukasinya begini ya, Bang. Kenapa bapakmu dikatakan punya anak, padahal dia tidak beranak? Karena bagian dari bapakmu, yaitu sperma bapakmu, telah disalurkan kepada rahim ibumu, betul? Iya, kalau itu udah tahu, Iya. anak kecil aja tahu. Artinya tidak semua yang dimaksud tidak beranak sehingga tidak punya anak, betul? Ini memang abangku agak sulit kamu tangkap ini, karena kalau kamu tahu, kalau di keislaman ini belajar namanya ilmu ma'rifat ini, ya, ilmu level tinggi Ya, ini di jadi kalangan Islam. Mungkin Ya. anggapan aku begini, jadi kalau masalah Tuhan itu, contohnya itu dianggapnya itu sumpama itu angka itu nomor 1, sedangkan angka 2 kan 1 tambah 1, ibaratnya itu nggak dia itu tidak beranak, tidak digambarkan gitu loh. Begini ya Bangku, coba jangan dulu kamu melenceng ya. Biar kamu kenali dulu Isa ini ya. Kan tadi alasan kalian mengatakan Allah tidak beranak, ya toh? Kan sama seperti suami toh. Suami juga tidak beranak toh. Tapi kan ada sperma. Iya, makanya dengarkan dulu. Iya. Suami Mana? tidak beranak kan? Tapi dia punya anak kan? Iya. Kenapa dia punya anak? Karena bagian dari diri dia dikeluarkan masuk kepada rahim ibumu kan? Iya betul. Nah sekarang begitu juga Isa. Allahmu tidak beranak, betul kan? Betul. Tetapi roh Allahmu diberikan melalui rahimnya Siti Maryam, betul kan? Tidak. Loh, kamu nggak pernah baca bahwa roh itu ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam? Enggak. Tahunya ya intinya maksudnya intinya Repot aku ya. bang, repot bang, nggak boleh main intinya abangku, repot kalau begitu. Tetapi saya kasih tahu sama kamu ya, bahwa Siti Maryam itu hamil karena Allah. Karena apa? Roh Allah ditiupkan ke dalam rahim Siti Maryam. Makanya tadi sudah Kalau betul jawabanmu. Bagi orang Islam mungkin bukan roh ya, tepatnya kayak gini. Mungkin kalau apapun, kalau Tuhan mau, ibaratnya misalnya contoh ya kayak gitu, Maria tidak punya suami, kalau Tuhan mau dia hamil, mau gitu loh, bisa Bang, ini aja. bukan Kan begitu. ini abangku, bukan bicara mau tidak mau. Yang namanya orang beragama, yang namanya orang beriman, ada kitab sucinya. Iya, betul. Kitab suci itu adalah tuntunan dari imannya. Iya. Jadi nggak boleh kemauan abang, kita harus Iya, ngikutin betul. dalilnya, ya toh? Iya, betul. Nah, sedangkan Siti Maryam itu hamil karena roh, bagian dari Allahmu itu yaitu roh itu ditiupkan ke rahim Siti Maryam, betul? Makanya tadi sudah benar kau bilang bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Sama, yang membuat ibumu hamil adalah bapakmu. Karena apa? Spermanya, bagian dari dirinya disalurkan kepada rahim ibumu, betul? Betul. Maka ketika ibumu melahirkan Taswan, berarti Taswan ini anak siapa? Anak papa Anak gitu. ibu dan anak ayah kan? Ibu melahirkan, maka kamu anak ibumu, kamu anak ayahmu karena sumbernya dari ayahmu, betul? Betul. Nah sekarang Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, maka Isa anak Siti Maryam, betul? Betul.
Maka Isa anak Allah karena Isa adalah sumber yang diberikan kepada Siti Maryam oleh Allah, betul? Betul. Ya sudah, berarti Isa anak siapa? Anak-anak Allah. Anak Allah. Iya. Iya. Terus Makanya kalau kamu sudah mengetahui Isa adalah anak Allah, saya kasih rumusan. Ingat ya, rumus ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh, kamu percayakan manusia anaknya pasti manusia, betul? betul. Hewan anaknya pasti hewan, betul? Betul. Maka Allah, anak Allah adalah Maksudnya? manusia, anaknya manusia. Iya. Hewan anaknya hewan. Terus? Maka Allah anaknya adalah Kalau Allah itu kan tidak bisa kayak gitu. Maksudnya artinya kan aduh, macet tidak lagi bisa Allah abangku nanti ini. nanti Allah anaknya Allah, bukan begitu kan? Loh, jadi yang membuat dia tadi hamil siapa? Kan Allah kan? Maksudnya kayak gini, seluruh bumi ini kan ada rumput, ada tetek bengek, itu kan buatannya Gusti Allah. Iya, Gitu. kita tahu Bukannya itu, Bang. manusia anak manusia Itu- kan kayak begitu. Loh, tadi kamu bilang manusia anaknya pasti manusia. Iya. Iya, kalau manusia Hewan, secara anaknya umum pasti memang hewan. iya, tapi Iya. berkaitan dengan Tuhan itu lain. Pohon, tunasnya pasti pohon. Iya Kalau kan? Tuhan, nanti anak-anak Tuhan memang Sebentar bisa dulu, jangan sebentar. Jangan kebiasaan kalian selalu beralibi lari daripada yang dibicarakan. Ini Nggak namanya lari, kayak adalah gini. ilmu doktrin. Saya Aku tanya kan dulu udah kamu tadi. menjawab tadi. Iya, kamu tadi sudah mengatakan Isa anak Allah kan? Betul. Nah, berarti anak Allah adalah Bisa. astaga. Ini namanya abangku bicara hakikat. Oke, saya ajarin abang ya. Ketika ibumu melahirkan Taswan, maka Taswan ini hakikatnya adalah hakikat manusia, betul? Kenapa Taswan ini hakikatnya manusia? Karena bapakmu adalah manusia, betul? Betul. Begitu juga abangku Isa. Isa ini hakikatnya adalah hakikat Allah. Kenapa dia hakikatnya Allah? Karena dia adalah sumber bagian dari Allah, roh Allah yang ditiupkan kepada Siti Maryam. Makanya dia bisa melebihi dari manusia. Makanya dia bisa ke surga, ke langit ketujuh. Makanya dia bisa melakukan suatu mujizat. Ya, makanya dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan manusia lainnya. Berbeda dengan manusia yang ada karena sumber dari sperma. Ya, sedangkan Isa sumbernya adalah roh, ruah, suci, kudus. Sementara suci kudus adalah hanya kepunyaan Allah, betul? Betul. Makanya Isa itu abangku hakikatnya adalah Allah. Oleh karena itulah saya tarik ke Kristen sekarang bang ya. Oleh karena itulah bang, kalau orang Kristen ya mengimani dan percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus itu Tuhan? Karena Yesus adalah anak Allah. Kenapa Yesus anak Allah? Karena Yesus adalah bagian dari Allah, yaitu firman Allah menjadi Berarti maksudnya Yesus manusia. punya bapak apa gimana? Bapak kandung gitu. Ya bapaknya ya Allah, karena sumbernya dari Allah. Bapak Tapi- kandungmu kan yang sumbernya dari sperma yang membuat kamu ada toh? Tapi sebagian Betul nggak? orang Kristen bilangnya tidak begitu, itu gimana? Ah, nggak usah kau lari-lari kemana-mana. Pahamin dulu ini, biar kau dapat ilmu. Betul. Atau kau hanya sekedar bertanya, tidak mau ilmu. Kalau kau hanya sekedar bertanya, tidak mencari kebenaran, saya turunkan. Habis energi saya, masih banyak yang meminta naik. Ya, makanya tadi kamu sudah Ya, dapat semua kan jawaban. sama mencari. Sebentar. Kamu tadi kan sudah menjawab, kamu tadi sudah cerdas bahwa Isa ini adalah anak Allah. Kenapa dia Iya, anak betul, Allah? betul. Kenapa Isa ini anak Allah? Karena sumber dia itu dari Allah. Apanya itu yang dari Allah? Ruh. Betul? Ruh yang ditiupkan ke rahim Siti Maryam toh? Maka Isa itu adalah hakikat Allah. Berarti dia adalah Tuhan. Makanya orang Kristen abangku mengaku Yesus adalah Tuhan karena apa? Saya ulas sekali lagi. Sebab Yesus adalah bagian dari Allah.
Apa itu? Firman Allah. Firman Allah inilah yang menjadi manusia melalui Bunda Maria. Maka ketika dia lahir, maka Yesus disebut anak Allah. Oke? Tetapi yang menjadi kendala antara Islam dengan Kristen adalah orang Islam tidak pernah membaca Taurat, Zabur, Injil, sehingga kalian tidak pernah tahu bahwa Al-Qur'anmu telah merubah Taurat, Zabur, dan Injil. Contoh apa yang dirubah? Bahwa dalam kitab Injil jelas menyatakan, mencatatkan Yesus adalah anak Allah. Sedangkan Al-Qur'anmu tidak berani mencatatkan Isa anak Allah. Itu masalahnya. Makanya kalian bingung. Oh gitu ya, baru dengar. Iya. Contoh lagi kita ambil dari Taurat, gitu. Bahwa di dalam kitab Taurat penciptaan manusia itu di bumi, betul? Betul. Sementara Al-Qur'anmu mengatakan di surga, betul? Gimana? Al-Qur'anmu mengatakan penciptaan manusia Adam di surga, betul? Tadi kan aku udah bilang, aku masih awam belum. Nah. Ya udahlah, kalau kamu masih awam saya kasih tahu ya. Karena sebelum kau naik pun tadi, maksudnya sebentar kan, dulu, sebentar. Sebelum kau naik pun tadi, saudaramu sudah banyak yang ngomong bahwa penciptaan Adam itu di surga menurut Islam, oke? Iya. Nah, Terus sekarang kalau Al-Qur'anmu mengatakan penciptaan Adam itu di surga, sedangkan kitab Taurat mengatakan di bumi. Pertanyaan saya, Al-Qur'anmu membenarkan atau merubah? membenarkan. Membenarkan. Di bumi lalu dikatakan di surga, kau bilang itu membenarkan? Jadi gini, karena semua itu Sebentar, di dalam Taurat dikatakan di bumi, lalu Al-Qur'anmu mengatakan di surga, kau bilang itu membenarkan? Bukannya merubah itu namanya? Jujur Gimana? kau. Merubah toh? Nah, artinya yang selama ini ada teriak-teriak, oh Taurat, Injil sudah dirubah-rubah. Ternyata yang merubah siapa? Al-Qur'anmu toh? Betul? betul. Ya sudah. Tapi kayak gini, mungkin belum maksud situ. Jadi artinya kitab Al-Quran ini ya, itu merubah semua kitab yang dulu-dulu Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya itu disempurnakan. Jadi satu-satunya kitab yang paling sempurna itu Al-Quran gitu loh. Oke, sekarang Lah iya. sebentar. Ibaratnya Jangan itu kata mungkin sebentar, masih kelas Bang. 1 SD, kelas Kita 2. diskusi Nah, ini sebentar. Quran kelas 3 gitu loh. Sebentar. Kita Iya. diskusi sesuai dengan dalil. Sekarang ku tantang kau. Tunjukkan sama saya di dalam Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada ini hari saya etis. Jangan cuma modal congol kalau di depan saya, Bang. Pakai enggak. dalil. Lah iya. Oke, sekarang tunjukkan sama saya di mana dalam Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelum. Tunjukkan sama saya. Ada apa tidak? Aku kan tadi aku udah bilang, aku orang awam, aku Lah, bukan mendengar berarti kalau daripada kau orang ulama-ulama gitu loh. Bukan berarti kalau kau orang awam sesuka hatimu mengeluarkan narasi. Kalau kau orang awam, maka kau mendengarkan pengajaran yang saya berikan. Kau mengaku orang awam, tetapi kau menyimpulkan yang tidak kau ketahui. Nggak boleh dong. Kecuali tadi kamu tahu, Bang, ini loh Bang, Al-Quran saya Bang ada dicatatkan di surah Al-Baqarah sekian-sekian loh Bang, bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu kuajungi jempol kau. Tetapi kalau kau mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya tidak ada dalilnya, berarti kau telah mengkhianati Al-Quranmu sendiri. Apalagi lah kitab orang. Kalau sudah Al-Qur'anmu saja kau hianati, apalagi kitab orang. Betul? Nah, sekarang buat Abang Taswan supaya tidak terlalu banyak-banyak sesuai kau dengan kemampuan kamu mengaku orang awam, saya berikan kau satu PR. Cari tahu di mana di dalam Al-Qur'anmu menyatakan Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau sudah ada, nanti malam Abang naik atau besok Abang naik lagi, oke? Tadi ada aja waktu Nabi Isa itu, ada di surat Anbiya banyak itu. Saya tidak basi lagi. Sekarang abangku, saya kasih abang ya supaya abang semangat membaca kitab sucimu Al-Qur'an. Aku kasih abang untuk mencari di mana di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke? Kalau tidak ada, Kalau misal ada, kalau mau ada,
Kalau nanti ada saya jadi ateis. Ya. Jadi ateis. Iya, jadi ateis. Tapi kalau nggak ada nanti abang berani nggak jadi ateis? Coba. Biar Ya, kita berani. sama-sama pejantan gitu. Kalau biar kita sama-sama laki-laki yang Ya, satria. kan. Kalau ada, sebentar dulu bang. Kalau ada nanti di Al-Quran mengatakan Al-Quran adalah menyempurnakan, saya jadi ateis. Tapi kalau tidak ada nanti, abang keluar juga menjadi ateis abang ya. Jadi kita sama-sama satria nih, berani nggak? Berani ya? Ayo, biar kupolo abang, berani nggak? Ya jalannya ke Udah satria minta kan polo, bukan polo balik. satria kan. Oke lah, abang nggak berani, nggak apa-apa, nggak saya paksa. Tetapi pesan saya sama Ya abang udah nggak nanti apa-apa. jam berapa Abang kasih cari tahu dulu ya. anunya. Terserah abang, bang. Mungkin aku satu hari ini live aku. Oh Mungkin ya, satu oke, hari ini terima aku kasih ya. live. Terima kasih ya. Oke Iya, bang iya. Kaswan ya. Nanti abang naik lagi ya. Cari tahu Iya. tapi jangan lagi cuma narasi nggak ada dalilnya. Saya nggak mau. Iya, Oke? aku pasti Harus nanti ada dalil. konkretnya, ada anunya. Mantap. Pokoknya pakai dalil ya. Iya, ada Oke, buktinya. mantap. Oke, itu yang aku suka bang. Oke Taswan, makasih atas waktunya ya bang ya. Oke, biar aku naikkan yang lain dulu bang. Udah pada minta itu. Tapi aku nggak bisa bahasa Arab loh ya. Kamu bisa nanti ngartikannya. Nggak apa-apa bang, kan ada teknologi bang. Makanya itulah enaknya sekarang hidup di zaman teknologi. Bahasa alien aja kalau ada bisa kita pahami. Ya Oke bangku maksudnya ya. teknologi itu bisa melancang apa enggak? Udah, jangan nyalakan teknologi, oke? Oke, abang aku turunkan ya. Ingat ya bang ya, aku masih Iya, iya. lain. Nanti kalau setengah jam, kalau setengah jam kamu langsung dapat, langsung naik juga nggak apa-apa, oke? Oke. Oke. Ya. Dia agak apa ya? Si Iswan itu orangnya awam, tetapi pola pemikiran dia lebih dewasa daripada yang naik tadi yang kesurupan yang minta saya on cam. Ya, dia lebih dewasa dia. Oke, Bang Barnabas, Islam Pakistan Bang Barnabas. Islam bang. Oke, Bang Islam Barnabas. Oke, Abang. Kita ambil dua arah Bang ya diskusi kita supaya kita tidak saling menyudutkan karena ini dua arah. Ya toh? Saya ingin tanya sama Abang selaku Islam, Abang mengimani Taurat Zabur Injil kan? Iya ya. Baik, saya juga Bang Kristen mengimani Taurat Zabur dan Injil, ya. Tetapi yang membedakan kita adalah saya mengimani Taurat Zabur Injil karena saya pelaku pembaca. Saya baca, saya sadari, saya ketahui, maka itu saya beriman. Sebab kalau saya hanya diperintahkan beriman tanpa saya ketahui, saya tinggalkan ajaran itu. Oke? Oke. Nah, Bang. sekarang abangku saya berbagi kepada abang karena saya pembaca. Di dalam Taurat abangku, ya, ada kita temukan hal yang sangat ganjil antara Al-Quran. Sebab di sini nanti kita akan membuktikan benarkah Tuhan yang sama menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya. Nah, ternyata sesudah saya baca Taurat, Zabur, Injil itu abangku, kita ambil dari Taurat dulu. Penciptaan manusia Adam, itu manusia pertama Adam, itu penciptaannya abang di bumi. Ya. Itu yang dicatatkan dalam Taurat. Nah, kalau menurut abang, Adam itu diciptakan di mana menurut Al-Quran? Surga bang. Di surga. Baik. Nah, sekarang abangku, karena saya pernah baca juga Al-Maidah 46-47, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu kan membenarkan, menjadi saksi atas kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil, betul? Iya ya. Iya. Nah, ternyata kita mau mendeteksi nih abang. Ketika Taurat mengatakan di bumi penciptaan manusia, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Menurut abang, Al-Quran ini membenarkan atau ternyata Al-Quran ini merubah kebenaran Taurat? Bumi sama di surga. Iya.
Merubah lah bang. Merubah. Berarti Taurat ini yang merubah toh? Bukan lah. Dah, kan tadi Taurat mengatakan di bumi, Ya. ya kan? Al-Quran tiba-tiba mengatakan di surga. Berarti kan dirubah itu. Iya. Nah, yang merubah Al-Quran kan? Iya benar. Nah, artinya dapat kesimpulan kita bahwa ternyata benar bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil tidak sama dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda di sini, Bang? Kalau pendapat saya ya jadinya berbeda lah bang. Iya, berarti Tuhannya tidak sama juga kan? Ya nggak sama lah kalau dirubah. Iya. Jadi bagaimana? Bagaimana ya? Masih mau abang mengimani yang ternyata Tuhannya tidak sama. Karena tidak mungkin Tuhan yang sama menurunkan Taurat, Zabur, Injil, lalu datang lagi dia menurunkan kitab untuk merusak kebenaran yang sudah dia firmankan. Nggak mungkin toh? Iya, iya bang. Nggak mungkin. Jadi cemana lah itu? Begini bang ya, saya mau cerita sedikit lah, boleh ya? Boleh bang, boleh silakan. Nah, ini kan saya ini bang dulu kan asalnya Kristen bang. Ya silakan bang, silakan. Jadi masuk Islam, tapi sudah hampir puluhan tahun lah saya sudah Islam, tetapi saya tidak menemukan apa itu Islam sebenarnya. Jadi ini bang, bukannya karena ada perdebatan-perdebatan seperti ini, bukan. Saya mau ikut Yesus lagi itu gimana bang? Apa masih boleh bang ya? Atau masih diterima atau enggak ya bang ya? Aduh, Bapakku Barnabas, berarti kamu termasuk juga salah satu yang pernah dibicarakan Yesus ya, yaitu dikatakan anak yang hilang ya. Iya Jadi, bang, saya sesat dulu bang saya bang. Iya, jadi begini Bapakku, anak yang hilang, ketika anak itu kembali, maka sudah pasti seorang ayah bersuka cita ketika anak itu telah kembali. Maka sama itu abangku, kalau abang ingin kembali menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan begitu bersuka cita karena kamu telah kembali menerima Dia. Lalu bagaimana caranya kamu kembali kepada Yesus? Maka keluarkanlah dari hatimu dan lisanmu mengaku bahwa engkau telah kembali menerima Yesus. Lisan dan hatimu berani mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhanmu, Tuhan satu-satunya, Tuhan Juru Selamat itu. Maka ketika abang yang tadi anak yang sudah hilang, hatimu dan lisanmu telah berani kembali bersuara bahwa aku adalah anak yang telah hilang itu ya Tuhan, ampuni aku. Hari ini aku mengucapkan dan berkata bahwa engkaulah sesungguhnya Tuhanku, yaitu Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamatku. Maka ketika lisan abang sudah berani mengucapkan itu abangku, maka itulah pondasi dasar imanmu telah menjadi pengikut Kristus. Lalu selanjutnya nanti abang seiring jalan akan mendapatkan jalan ketemu dengan orang di mana nanti abang mau dibaptis balik. Oh iya. Iya. Jadi yang paling terutamanya dulu adalah lisanmu kembali berseru kepada Tuhan Yesus itu. Iya. Memang abangku, jujur saya katakan, saya termasuk banyak yang menemukan orang Kristen masuk ke Islam, tapi kemudian mereka menangis dan kembali lagi menerima Tuhan Yesus. Inilah abangku, makanya kenapa saya buka Qomal. Ayo dong kita orang Kristen. Sebab dari dasar iman kita saja, kita nggak pernah diajarkan untuk beriman buta loh. Nggak pernah. Nah, dan kebanyakan orang Kristen masuk ke sana, mereka nggak tahu bang apa isi dari sana, mereka nggak tahu.
Mereka sama seperti bagaikan beli kucing dalam karung. Dikatakan di sini kucing lalu dia beli. Padahal sesudah dia beli itu kucing dalam karung tadi, sesudah dia buka ternyata ular. Inilah yang berbahaya. Yang berbahaya adalah beriman buta. Iya, iya, iya. Jadi sekarang abang sudah ingin kembali kepada Tuhan, ya ucapkanlah itu bang dengan lisanmu, pengakuanmu sekarang. Iya bang, begini ya bang, saya kan sudah punya anak juga, anak saya kan paling besar sudah kuliah. Nah, jadi saya ini bang, keadaannya sekarang ini sudah broken home, tapi masih satu rumah. Masih satu rumah. Nah, jadi kan saya saya kasih pilihan, saya ucapkan sama istri saya bahwa saya akan kembali ke asal semula, begitu bang. Oke. Nah, jadi istriku masih mau-mau aja. Iya. Jadi begini, Pak Barnabas, inilah memang ya bukan cuma Bapak ya, nanti biasanya dia juga hadir di sini. Memang banyak sekali orang yang meninggalkan Yesus, lalu kemudian Iya bang. anak, maka inilah beban salib dia, pikul salibnya yang berat, ya kan? Iya. Iya. Jadi banyak orang Kristen abangku, kedengaran suara saya. Jadi banyak orang Kristen abangku tadi, sesudah dia sadar ingin kembali kepada Tuhan Yesus, tetapi dia sudah punya istri, sudah punya anak, maka beban dia lebih beratnya di sini. Iya. Inilah yang dimaksud salah satu beban pikul salibnya jadi berat di sini. Tapi ingatlah, itu kan terjadi sebenarnya kan karena perbuatanmu, pilihanmu. Iya. Oke? Tetapi karena itu adalah pilihanmu, maka pastikan kamu sebagai Kristen sejati pertanggungjawabkan perbuatanmu. Iya, iya. Bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan perbuatan kamu? Maka kembalilah kamu menjadi cahaya di tengah-tengah keluargamu. Iya, iya. Jangan tinggalkan. Jadilah kamu cahaya di tengah-tengah keluarga kamu. Iya, iya. Itulah tugas Bapak sekarang. Itulah tugas Bapak sekarang. Iya. Begini bang. Pelan-pelan sampaikan kepada mereka. Begini kan bang, saya mau cerita dikit bang ya. Saya kan sudah puluhan tahun. Iya, silakan, Bang, silakan. Sudah puluhan tahun ikut sama dia. Tetapi saya kan jadinya kan berdosa bang, kalau saya tidak menjalankan ajarannya bang. Nah, jadi kan lebih baik saya berkata jujur, saya ambil keputusan, saya akan balik lagi ke asal, ikut Yesus. Tetapi saya ngomongnya dengan cara baik-baik bang, tidak ada perdebatan ini itu dan segala macam lah. Seperti itu bang. Ya, itu bagus abangku ya. Artinya memang sebab kejujuran ya, kalau diawali kejujuran itu nggak akan jadi beban lagi ya. Abang boleh bicara kepada istri ya, bahwa abang akan kembali menerima Tuhan Yesus ya. Ya, ya. Tetapi ingat bang, sebagai orang Kristen saya katakan tadi, kamu harus menjadi cahaya di tengah keluarga kamu. Artinya apa? Perilaku kamu, kasih sayang kamu semakin berlebih buat kepada mereka ketika kau telah terima Tuhan Yesus. Maka itulah nanti yang mengetuk pintu hati mereka. Iya bang. Itu yang kita harapkan abangku. Maka saya bilang tadi, berani kamu berbuat maka berani kamu bertanggung jawab. Dalam artian, ini timbul semua karena pilihan kamu yang dulunya meninggalkan. Lalu kamu sekarang sudah mendapatkan masalah itu. Masalahnya adalah kamu terima Yesus, belum tentu kan istrimu, anakmu mau toh? Iya. Nah, makanya kamu menjadi cahaya di situ. Jangan tinggalkan tanggung jawabmu. Bagaimana tanggung jawab kamu? Bukan berarti kamu harus memaksa. Pokoknya kau harus masuk Kristen. Tidak. Ya. Sampaikan dengan cara-cara kasihmu kepada mereka. Maka mereka akan bertanya, ayah, bapak kamu kok semakin baik sih? Ini loh nak. Inilah makanya saya karena semakin mengenal, menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu nak mengajarkan begini. Artinya kamu menjadi imam di tengah-tengah keluarga kamu dengan mensiarkan firman Tuhan itu. Itu yang saya harapkan dari Bapak. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada Anda. Kalau Anda ingin kembali kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan.
Iya bang, iya bang. Makanya ada sebentar bang, makanya ada satu juga saudara kita ya 21 tahun dia meninggalkan Yesus, telah mendapat istri orang Muslim dan anaknya semua Muslim. Bahkan dia tadinya bang tahu nggak, adalah garis keras yang sampai jidatnya hitam itu. Ya. Iya, Tetapi apa yang kita bilang? Jangan tinggalkan istrimu. Jangan. Pertanggungjawabkan itu. iya, iya. Walaupun sekarang abang apa yang terjadi, bahkan tidur aja dia abang dibelakangi sama istri. Bebannya berat. Tahu nggak abang kenapa bebannya berat? Seorang anak kiai pula istrinya. Iya bang. Tetapi kita support dia dengan semangat. Jangan kau merasa selamat lalu kau abaikan anak dan istrimu. Tetapi pertanggungjawabkan. Bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan? Tunjukkan kasihmu. Itu yang mampu kau lakukan. Di luar itu serahkan kepada Tuhan Yesus. Iya, 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 iya. Itu yang kita mau bang selaku orang Kristen. Iya bang. Jadi ya puji Tuhan, abang sudah jujur di sini dan sampaikan pun itu kepada istri juga, jujur nggak ada masalah. Tetapi yang saya harapkan tadi ingat, jangan karena abang sudah Kristen lalu abang merasa lepas tanggung jawab, jangan. Iya, iya, iya. Benar bang, benar bang. Karena Benar, itu adalah anak bapak, itu anakmu. Iya, iya, iya. Hari ini kamu telah hilang dari Tuhan dan kamu kembali. Anggaplah juga anak kamu itu telah hilang belum menerima Tuhan Yesus. Tetapi kelak dia juga akan kembali menerima Tuhan Yesus tuh. Luar biasa semangat sukacita yang kau dapat kelak kan. Iya bang, iya bang. Jadi jangan ada keputusasaan, semangat itu loh. Tapi intinya paling tidak abang sudah menjadi cahaya dulu di tengah-tengah keluarga itu. Iya bang, iya bang. Nah, jadi begini bang, saya kan bang merasa berdosa bang. Ikut agama istri saya, tetapi saya tidak menjalankan ajarannya bang. Jadi saya pikir-pikir, saya renung-renungkan. Nah, jadi final atau sudah bulat sudah saya tekadnya sudah saya ngomong sudah bang. Daripada saya nanti berdosa bang ya. Nah, saya ikut, tapi saya tidak menjalankan ajarannya ya kan. Iya betul. Nah, jadi saya sudah bulat. Nah, saya sudah ngomong kalau saya mau kembali lagi ke asal dan ikut Yesus, saya bilang. Tapi istriku legowo lah bang. Oke saya tetapi rumah tangga saya agak sedikit ya biasalah orang yang berumah tangga bang ya. Betul. Tapi masih satu rumah. Anak saya kan 2, yang satu sudah kuliah. Nah, jadi saya harus mengatakan dan mengungkapkan yang sebenarnya lah. Kalau saya ini memang nggak sanggup ataupun nggak bisa ataupun nggak mampu kalau ikut sama dia. Kenapa? Karena saya tidak sungguh-sungguh menjalankan ajarannya. Karena saya merasa lain bang. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, jadi saya sudah nggak tahan lagi, saya ucapkan dan istriku mengatakan terserah abang lah katanya. Nah, jadi ini rencana bang ini kalau nggak ada halangan dalam bulan-bulan ini nanti rencana ini mau ke gereja nanti mau minta dibaptis lah sama pendeta-pendeta nanti di gereja. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Iya bang. Ya, jadi itu aja bang, semangat lah bang ya. Apalagi kesadaran abang ini artinya pulih sendiri ya. Abang sudah tahu yang mana yang harus abang langkah. Hanya tinggal problemanya adalah tentang istri. Dan abang masih termasuk bersyukur dong kalau begitu. Kenapa saya katakan termasuk bersyukur? Istrimu artinya orang berlapang dada dia. Ya kan? Legowo dia. Nah artinya kalau dia legowo tidak menimbulkan kecekcokan atau keributan besar. Maka ini yang saya bilang, jangan-jangan istri bapak pun nanti akan menerima Tuhan Yesus itu. Ya mudah-mudahan saja. Nah sedangkan saudara kita tadi tahu nggak Pak? Sudah dikata-katai kafir dia sama istrinya. Kafir kau katanya. Enggak, ini kan bang melalui proses juga bang. Bukannya langsung spontan bang. Saya kan melalui proses panjang juga bang. Nah, saya apakan saya ini kan, jadi kan akhirnya
Kan saya bilang, saya ikut sama kamu. Jadi Islam saya bilang, tetapi saya tidak pernah sholat. Saya bilang tidak benar-benar ini itu. Terus bagaimana? Kalau menurut kamu, saya bilang, apakah saya ini layak? Nah, pantas dikatakan saya seorang Islam kalau saya tidak menjalankan 5 waktu itu. Kan begitu, saya kasih pengarahan bang, berbulan-bulan itu bang. Nah, jadi kan itu sebenarnya prosesnya agak rumit juga kemarin itu bang. Nah, jadi lama-kelamaan kira-kira istri saya hatinya terbuka dan keluar kata-kata, terserah abang lah katanya seperti itu bang. Puji Tuhan lah kalau apa penting rumah tangga saya masih aman-aman saja lah seperti itu bang. Saya kan bang dulu bang jauh dulu saya ini bang ya merantau apa itu kan jadi pergaulan di tempat-tempat orang muslim semua bang dulu bang ya. Nah, saya punya teman dulu orang Kristen, jadi perempuan-perempuan, cewek-cewek atau bujangan itu dulu ya orang Islam semua lah. Namanya saya kan nakal juga dulu bang waktu bujangan bang. Oh iyalah, memang manusia kadang disitulah bang kelemahannya kan gitu. Yang nggak bisa melihat cewek cantik itu bang dulu bang. Betul. Itu. Makanya tahu nggak bang Barnabas, memang sesungguhnya ya kalau manusia ini nggak layak loh untuk masuk surga, nggak layak. Karena apa? Ya, Semua manusia ini berdosa. Nggak layak. Makanya nggak layak, kenapa dia menjadi layak? Karena itu tadi ketika Tuhan itu telah mengorbankan darahnya demi manusia tadi, maka yang dia inginkan hanya satu, pengakuan imannya bahwa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Iya. Hanya itu sebenarnya yang membuat kita ini merdeka. Kalau dari perilaku, aduh bang, kita manusia, hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, pasti kita selalu membuat kesalahan. Iya. Makanya sebenarnya hanya satu-satunya tadi yang dilakukan Tuhan itu apa? Ketika darahnya telah jatuh demi kita manusia. Maka yang diharapkan hanya satu, pengakuanmu atas pengorbanannya yang telah mati di kayu salib. Iya. Itulah poin terutama kemerdekaan kita, kemenangan kita kelak untuk ke surga. Iya bang. Ya. Hanya itu. Kita sebenarnya manusia sih terlalu munafik juga bang, kalau menurut saya. Wah, memang sarangnya lah bang. Itulah awalnya kan sudah jatuh manusia ke dalam dosa. Iya. Kan iya, itu. Iya bang. Seandainya tadi Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa bang, kita manusia ini bang hidupnya abadi bang, nggak ada mati. Iya. Tetapi karena Tuhan itu adalah di samping kasih, dia juga konsisten dengan ucapannya. Maka ketika dibilang, bila kau makan itu maka engkau akan mati. Maka sejak itulah manusia mengenal mati. Tetapi kematian dia akan dia ambil lagi kehidupan itu kembali ketika di dalam kerajaan surga. Maka dia kembali abadi. Lalu siapa yang bisa mendapatkan itu? Orang yang telah percaya bahwa Yesus sampai datang ke dunia untuk menyelamatkan dia. Iya. Makanya kadang kan sering orang salah paham tuh atau tidak memahami ya, dia bilang, mana ada dosa waris. Nah, yang dimaksud dosa waris itu tadi adalah itu tadi kematian itu. Makanya berkelanjutan dia sampai detik ini. Iya. Benar. Itu. Jadi bang, begini bang, saya Iya bang Barnabas. mau minta saran bang. Ini Iya, apa itu? saya nanti mau ke gereja nanti. Terus saya nanti ini cara-caranya nanti mau ngomong sama pendeta ini gimana bang yang baiknya bang? Kata-katanya bang. Sangat sederhana kok bang. Misalkan abang udah masuk ke gereja ya toh? Ya. Nanti kan abang sudah tahu lah jadwalnya apakah masuk pagi atau siang ya toh? Ya. Iya. Nanti abang masuk gereja, lalu sesudah selesai ibadah, tanya aja di gereja itu. Ya sama pelayan-pelayan hamba Tuhan, tanya aja. Bu, saya mau bicara sama pendeta. Karena saya telah kembali kepada Tuhan Yesus, saya ingin diberikan arahan. Sambut Pak. Iya. Itu akan disambut Bapak itu dengan sukacita itu. Begitu Pak Barnabas. Jadi kemarin juga semalam Pak, begitu juga ada satu ya. Ini dari Pulau Jawa ini.
Tetapi saya di situ Pak sangat luar biasa kurasakannya. Keinginan dia kepada Tuhan Yesus. Tahu nggak Pak? Dia bilang begini, Bang, Ya. aku udah menerima Tuhan Yesus ini. Tapi di tempatku tidak ada Kristen. Gereja pun tidak ada. Bagaimana dengan aku? Sementara aku sudah sangat pengen jadi Kristen katanya. Bayangkan loh Pak. Tidak ada tempat dia. Hah? Iya. Tetapi apa aku katakan sama dia? Pak, jikalau engkau telah menerima Tuhan Yesus, yang pertama sekali adalah hati dan lisanmu mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dimanapun kamu beribadah, dimanapun kamu berdoa dalam hatimu, itu tidak menghalangi kamu sebagai anak Tuhan. Wah, luar biasa Bang ya. Iya. Maka sesudah itu kau lakukan, kamu ikutin saja kehidupan kamu. Bisa jadi kamu dapat petunjuk menjadi pindah dari situ supaya ada tempat kamu untuk bersama dengan saudara-saudara seiman Kristen. Iya. Tetapi sebagai anak Tuhan adalah kuncinya hati dan lisanmu telah mengucapkan kau percaya kepada Dia. Itu yang utamanya. Iya. Ya, makanya terakhir sampai dia bilang, ya Pak, aku mau beli Alkitab ini Pak. Sampai dia tanya, lo beli Alkitab di mana? Saya kadang berpikiran gini loh Pak, tahu nggak? Kenapa saya agak tersentuh? Lah saya ini Kristen loh, dari lahir udah Kristen gitu kan. Tapi ketika kulihat ya perjuangan Bapak itu, keinginan dia menerima Tuhan Yesus, aduh, aku terdiam sejenak Pak. Luar biasa memang Tuhan Yesus untuk menyentuh hati manusia gitu loh Pak. Iya Bang, hebat Tuhan Yesus memang. Aduh, kalau itu aku terdiam lah. Jadi nanti saya nanti ngomongnya seperti itu aja Bang ya, nggak usah Iya, saya seperti itu aja. jangan langsung Jadi, saya bilang. Ada dua caranya Pak. Ada dua cara. Kalau Bapak misalkan datang, ibaratnya Bapak acara ibadah belum lanjut, ya toh belum ibadah itu belum masuk, artinya kan Bapak bisa duluan ngomong dulu, gitu loh. Oh iya. Ya kan? Artinya nanti Bapak di situ belum lagi waktu ibadah, tapi Bapak sudah sampai duluan di situ. Ya, lalu Bapak cerita di situ sama orang Kristen atau pelayan-pelayan Tuhan, kasih tahu. Nah, tetapi kalau Bapak misalnya sudah masuk agak terlambat, berarti Bapak nanti ngomongnya sesudah selesai ibadah. Itu aja. Oke. Mantap Bang. Ya. Jadi saya nanti duluan hadir, jadi cari tahu ya itu. Iya, betul Pak. Betul sekali Pak. Oke lah Bang. Oke Pak Barnabas, tetap semangat. Terima kasih banyak Bang Arjalibat. Itulah. Oke Pak Barnabas, oke. Semoga nanti Arjalibat semakin sukses saja lah, sehat-sehat selalu Bang. Amin Pak. Semua kita semoga dalam lindungan Tuhan Yesus Pak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bang. Amin. Satu pesan buat para penonton Arjalibat. Ini saya mau berpesan buat teman-teman yang menonton, ayo jangan takut mengungkapkan kalau ada yang sama seperti saya. Mari kita kembalilah. Saya sudah puluhan tahun menjalani, mempelajari, tak satu pun saya menemukan jalan kebenaran. Saya Bang Raja Libat tidak mau menghujat, mencaci ataupun namanya itu bekas mantan agamaku dulu. Saya betul. Benar-benar mau jalan yang benar saja lah. Saya tidak mau seperti orang-orang yang ada kuliah ini masuk Islam, menghina-hina atau ini itu. Ya, saya tidak DPR saya seperti itu, Bang Raja Libat. Terima kasih Bang Raja Libat. Oke, Pak. Terima kasih. Thank you Bang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain.
Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.